Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan ide sistem pemanfaatan ulang air cuci tangan di wastafel menggunakan sensor kualitas air dan filtrasi ingin memaparkan materi dari presentasi kami. Latar belakang dari permasalahan materi kami, fasilitas umum seperti wastafel seringkali menghabiskan banyak air bersih yang langsung dibuang setelah digunakan, tanpa ada upaya untuk pemanfaatan ulang. Hal ini tentu menyebabkan pemborosan air yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang dapat membantu menghemat air dan mengurangi pemborosan sambil tetap memastikan standar kebersihan terpenuhi. Sistem pemanfaatan ulang air cuci tangan yang kami kembangkan ini berfokus pada penggunaan kembali air secara berkelanjutan. Setelah digunakan untuk mencuci tangan, air tidak langsung dibuang, melainkan dikumpulkan, diuji kualitasnya menggunakan sensor TDS dan pH, kemudian difiltrasi menggunakan filtrasi berlapis seperti beberapa filtrasi akrilik, filtrasi pasir, dan filtrasi lainnya. Proyek ini dikembangkan atas tingginya konsumsi air di fasilitas umum seperti masjid, universitas, dan tempat-tempat publik yang ramai lainnya yang langsung dibuang setelah digunakan tanpa upaya daur ulang. Sistem ini relevan khususnya di wilayah yang memiliki banyak fasilitas umum dan wilayah yang memiliki banyak masalah dengan air bersih. Pentingnya sistem ini terletak pada kontribusinya terhadap efisiensi penggunaan air dan keberlanjutan lingkungan. Dengan mendaur ulang air cuci tangan, sistem ini diharapkan mampu mengurangi pemborosan air dan menghemat air sebanyak 50%. Metodologi hal-hal yang kami lakukan pada presentasi kali ini. Yang pertama, kami menentukan pemakai atau user dari sistem kami. Kami membuat aktivitas dari user tersebut. Yang kedua, kami membuat VSM dan model dari VSM tersebut. Dan yang ketiga, kami membuat rangkaian 3D model dan sirkuit modelnya. Lalu yang terakhir, kami membuat bill of material dari material-material alat yang kami gunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam persona dari pemakai. Nah, yang pertama ada persona dari pengguna. Pengguna ini bernama Manya. Nah, dia memiliki goals untuk mendapatkan akses ke fasilitas umum yang bersih dan aman, kemudian menggunakan fasilitas yang higienis tanpa harus menyentuh permukaan, dan yang terakhir berkontribusi pada pelestarian lingkungan dengan menggunakan air daur ulang yang aman. Selanjutnya, frustrations yang dimiliki oleh si pengguna. Yang pertama, sering menemukan wastafel umum dengan air yang habis atau sistem yang rusak. Kemudian kurangnya kejelasan apakah air yang digunakan benar-benar bersih, dan sistem cuci tangan otomatis yang tidak merespon atau lambat menyebabkan waktu tunggu yang lama. Selanjutnya, nah persona yang kedua ada pengelola. Jenis aktivitas yang dimiliki oleh pengelola. Yang pertama, memeriksa kualitas air, mengganti atau membersihkan filter, dan melakukan pembersihan sistem yang rusak. Nah, goals yang dimiliki oleh si pengelola, yang pertama ada memastikan semua sistem di fasilitas berjalan dengan baik tanpa ada gangguan. Kemudian menyediakan perbaikan dengan cepat dan efisien. Dan yang terakhir memiliki akses cepat ke informasi tentang kondisi sistem. Frustration yang dimiliki, sistem yang tidak memberikan peringatan dini ketika ada komponen yang rusak, kemudian ada komponen yang sulit diakses atau diganti, dan yang terakhir ada kurangnya panduan yang jelas mengenai eh, perawatan sistem daur ulang dan teknologi terkait. Selanjutnya dikembalikan kepada Ilham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Malik. Baik, yang di sini materi VSM yang pertama di sini ada filtrasi. Jadi untuk input pada VSM filtrasi ini yaitu pH dan turbidity. Jadi jika inputnya jika pH lebih kecil dari 7 dan turbidity-nya lebih besar dari 5, maka next stage-nya filtrasinya akan hidup. Kemudian jika pH lebih besar sama dengan 7 dan turbidity-nya lebih kecil sama dengan 5, maka filtrasinya akan mati.
outputnya di sini pada saat filtrasi hidup maka proses filtrasi akan bekerja, dan pada saat filtrasi mati prosesnya tidak bekerja. Untuk transisinya di sini berdasarkan nilai masukan pH dan turbidity, PSM ini menentukan output yang sesuai dan state berikutnya untuk filtrasi. Contohnya, jika pH lebih kecil dari 7 dan turbidity lebih besar dari 5, maka filtrasi akan hidup. Namun jika pH lebih besar dari 7 dan turbidity lebih kecil dari 5, maka filtrasi akan mati. Lanjut. Kemudian di sini untuk VSM yang kedua yaitu drainase. Untuk inputnya di sini indikator, yaitu ada indikator hijau yang untuk next state-nya akan drainase akan ditutup. Kemudian yang kedua ada indikator merah yang next state-nya akan drainasenya akan dibuka. Untuk outputnya di sini pada saat drainase tertutup itu berarti air tersebut layak dipakai. Dan pada saat drainase tersebut terbuka maka air tersebut sudah tidak layak dipakai, maka akan dialirkan ke drainase. Untuk transisinya di sini pada saat nilai masukan indikatornya, VSM menentukan output yang sesuai dan state berikutnya untuk drainase. Contohnya jika indikator berwarna hijau maka drainase akan ditutup, yang artinya air tersebut masih layak dipakai. Kemudian jika indikatornya berwarna merah maka drainase akan dibuka, yang berarti air tersebut tidak layak dipakai dan dialirkan ke drainase. Soalnya ada rangkaian 3D yang udah kami buat. Di sini bisa dilihat kami menggunakan dua tangki, tangki besar dan tangki kecil. Tangki besar merupakan tempat penyimpanan air utama yang sudah bersih. Sementara tangki kecil merupakan tempat penyimpanan air sementara. Jadi air yang sudah difiltrasi akan disimpan terlebih dahulu di tangki kecil untuk dicek kembali. Jika airnya masih kotor, terlihat oleh sensor pH dan turbidity, maka air akan dikembalikan lagi ke proses filtrasi dan seterusnya. Lalu untuk tangki besar itu untuk menyimpan air yang sudah jelas bersih. Namun setiap 5 hari sekali kami tetap akan membuang airnya ke dalam drainase terdekat. Di sini juga terdapat pompa untuk mengangkat air dari tangki besar ke wastafel. Selanjutnya, bill of material. Nah, di Bill of Material kami akan memaparkan sedikit tentang komponen, jumlah komponen, dan harga item yang kami gunakan. Yang pertama ada sistem pH atau sensor pH berjumlah 1 unit dengan harga 1 juta per item. Kemudian ada sistem turbidity 1 unit dengan harga 750.000 dan 5 filter karbon aktif 1 unit dengan harga per item 50.000 dan totalnya 50.000. Kemudian ada filter pasir silika banyak 1 unit dengan harga 100.000 dan filter keramik 1 unit dengan harga 100.000. Yang terakhir ada filter busa dengan jumlah 1 unit dan harganya 100.000. Baik, mungkin sekian dari presentasi pemaparan materi dari sistem kami. Kami mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.